Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore, Bapak Guru. Oke. Bagaimana kabar sore hari ini? Semuanya masih sehat? Sehat, Pak. Sehat. Zumira, masih sehat Zumira? Sehat Pak Guru, semangat Oke, bagus ya, tetap jaga kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, pelajaran kita pada sore hari ini, saya minta kepada Jaya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Jaya. Baik Bapak Guru, ayo teman-teman kita awali belajar sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, Pak Jaya anak yang pintar ya. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita menanamkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara lewat lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama ya. Ya, Saya Pak. minta Ya, Pak. Ya, Pak. Zumira untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Pak. Terima kasih. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat mendukung. Ayo, proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dan rakyat adil kamu ayo maju. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik anak-anak, pada saat pandemi ini, Pak masih mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Setuju tidak, Nana? Setuju, Pak. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran kedua, kita sudah mempelajari tentang ekosistem, khususnya ekosistem sawah ya. Di sawah itu terdapat apa-apa saja? Anak-anak, ayo Gentina. Ada padi, Oke, ada padi, ada tikus, ada kodok, Pak, ada kodok. Oke. Ada buaya Baik, Pak. anak-anak. Oke, semua jawabannya benar semua ya. Itu adalah pelajaran kita pada sore hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, itu kita akan menyanyikan salah satu lagu. Oke. Ini Bu kasih lirik lagunya ada ya. Baik. Anak-anak, materi kita hari ini tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian pembelajaran ketiga ya. Dan muatan pelajarannya bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Bisa Pak lihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Coba perhatikan yang ada di tembok itu, ada layar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya, bisa baca anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem ya.
Yang pertama di sini adalah kita akan mempelajari salah satu contoh kegiatan agraris. Tahu tidak kata lain agraris anak-anak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya, agraris itu kata lainnya adalah pertanian. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mengerti. Hari ini Pak akan mengambil salah satu contoh kegiatan agraris, yaitu kegiatan subak ya. Tahu tidak subak? Tidak, Pak. Oke, Apa, supaya Pak? Itu Pak yang Oke, kayak nanti itu Pak yang akan kayak jelaskan ya. tangga. Berat. Oke, bagus. Tangan untuk Christina dulu. Baik. Sekarang saya minta kepada Abang untuk membaca tentang sistem irigasi subak untuk mengetahui itu apa itu subak ya. Silakan Abang. Perhatikan di teks Abang. Sistem Abang. irigasi subak. Itu ya, Bapak? Ya, silakan Abang. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh penampakan alam seperti sungai, jurang, atau penampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki tidak lihat Bapak, kecil Bapak. Sudah? Memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Oke. Sudah, Bapak? Terima kasih Abang. Tepuk tangan untuk Abang dulu. Makasih Bapak. Oke, sudah lihat, sudah dengar semua tentang subak? Baik. Apa yang kalian lihat tentang bacaan untuk subak itu? Apakah ada lihat gambarnya, Nana? Ada Pak. Pak, Gambar apa itu? gambar sawah Pak. Ada gunung tinggi sekali, Bapak. Pak. Oke. Sawah. Oke, di situ ada Pohon gunung. Bapak. Oke. Pak mau bertanya dulu, gunung Sawah itu termasuk kenampakan apa, Nana? Penampakan alam Bapak. Buatan Pak. Buatan Oke. Pak. Termasuk kenampakan alam ya. Kalau kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia ya. Sedangkan kenampakan alam itu sudah memang ada ya. Baik, untuk mengetahui bagaimana kamu mengetahui tentang irigasi subak ini, sekarang siapkan kertas ya. Kita akan kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD yang Pak sudah kirim ya. Ya, Bapak. baik. Jangan lupa bagi kelompok ya. Ada kelompok 1 Fantiman, ada Darmi, ada Fauzia. Masih ingat ya? Kelompok 2 Jaya, Jumira, Frida. Kemudian kelompok 3 Jaya, Kristina, Dwi, dan Erika ya. Ayo. Bagaimana? Pak kasih waktu 5 menit ya Nana. Sudah? Kristina. Kelompoknya Kristina. Ya Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik.
Kelompok 3 dulu ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Bentar, Pak. Tentang menentukan pokok pikirannya sesuai dengan tabel. Kristina, kelompok lain ada yang sudah? Oh, ini ya, Jaya. Pak. Yang paragraf 1. Sudah? Iya. Pokok pikiran utamanya, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Oke, informasi pentingnya apa, Kristina? Satu kelompok memiliki satu sumber air, Pak. Oke. Terus Kelompok yang kedua, kedua. Jaya. Oh iya, Pak. Ya. Bantu Jaya. Kalau tidak lanjut Kristina. Ya, Pak. Ada lagi, Pak. Iya, lanjut. Yang paragraf kedua. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekoseh ya, Pak ya? Iya. Atau klan Subak. Itu Atau kepala kepala adat. informasi pentingnya, pekoseh bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat, diangkat oleh petani yang mengatur ketersediaan air pada area kelompok. Yang ketiga, sistem Saya irigasi Bapak dosen, Subak. saya Bapak guru. Oh ya udah, Tunggu, Jaya. Saya Selesai Pak. Kristina dulu ya. Oh iya, Baik, Pak. sekarang Saya Pak guru. Jaya, coba kau membuat ringkasannya, Jaya. Jaya. Jaya Baik, ini Bapak tidur Guru. terus kan? Oke. Oke, ringkasannya adalah Subak merupakan sekumpulan petani dari satu kelompok. Selesai Bapak Guru. Oke, terima kasih Jaya. Mungkin ada yang lain? Teman-teman lain? Ada tidak? Kalau begitu nomor 3 ya, Fantiman. Halo Fantiman. Itu tujuan Iya, ya, Pak Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, tujuannya apa? Saya Bapak, Iya, Bang. tujuannya agar bisa bagi airnya adil Bapak. Oke. Yang lain. Kemudian manfaat Subak itu apa? Biar Jaya, sawah manfaat teralir air Subak. semua ya, ya. Saya Bapak, Supaya- saya Bapak. Iya. Manfaatnya supaya semua petani di Bali bisa terorganisir dengan baik dalam sebuah kelompok tani yang disebut dengan Subak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk saya dulu, anak-anak. Iya. Saya Pak. Supaya Oke, Subak apa itu peran Bekasi? apa, Pak? Fantiman, yang kecilnya itu apa? Peran Bekasi. Saya tidak tahu, Pak. Yang lain, Kristina bantu. Bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya, Pak. Oke, terima kasih Ya, Pak. Kristina. Oke, ini tadi adalah pembahasan dari materi kita. Yang pertama materi itu supaya kalian ingat
Ini adalah paragraf pertama tadi. Subak merupakan sekelumpuran petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Ada informasi pentingnya ya. Yang pertama, satu kelompok memiliki satu sumber air. Yang kedua, sistem gotong royong dan saling bantu. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam penggunaan air. Semua tadi sudah dijawab oleh teman-teman kita semua ya. Ya, Pak. Iya, Bapak Oke. Guru. Baik, ini tadi adalah materinya. Yang pertama itu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Bisa lihat anak-anak? Ini materi PES-nya ya, bisa lihat? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Jangan lupa nanti untuk dibaca ya dan dipelajari. Coba perhatikan di sini. Lihat, ini ada kegiatan apa? Itu Coba pasar apung, perhatikan Pak. apa dulu? Pasar apung, Itu Pak. pasar Apung. apung, Pak. Itu Di adalah- rumahnya Abang, Pak. Mantap. Itu Oke, di tempat itu saya, pasar Bapak. apung ya. Itu di Kalimantan. Ya. Oke, ini kegiatan ekonomi yang akan menyesuaikan kondisi alam sekitarnya. Terutama kegiatan yang menggunakan bahan baku alam ya. Coba perhatikan baik-baik gambar. Mungkin di daerah lain beda juga ya kegiatan ekonominya. Kalau di tempatnya Fantiman, bagaimana Fantiman di rumah? Oke, pasar Di- tradisional kah? Tidak ada, Pak. Kami langsung di tempat umum saja pasarnya, Pak. Tidak di atas, tidak terapung seperti ini, Pak. Oke, berbeda ya. Baik, selanjutnya kita akan diskusi tentang bagaimana untuk mengetahui teks non fiksi ya berdasarkan bacaan tadi. Sebelum kalian berdiskusi, Pak akan menjelaskan dulu apa itu teks non fiksi. Atau ada yang sudah tahu? Anak-anak? Ya, Pak. Iya. Belum tahu, Pak. Teks non fiksi itu merupakan teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan. Untuk mengetahui informasi apa yang saja yang disampaikan dalam teks non fiksi, diperlukan untuk menggali isi teks non fiksi. Kemudian, bagaimana cara kita menggali isi teks non fiksi ini? Caranya dilakukan dengan menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non fiksi. Kemudian yang berikut untuk memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non fiksi, bacalah dulu dengan saksama ya teksnya, tandai kata-kata atau kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks tersebut. Selanjutnya, ide pokok serta informasi penting yang sudah ditemukan dari teks non fiksi yang dibaca dapat disampaikan melalui ringkasan. Kemudian ringkasan informasi merupakan suatu hal secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Ada beberapa hal ya yang perlu diketahui pada saat kita membuat ringkasan teks non fiksi seperti yang kita sudah kerjakan tadi ya. Yang pertama itu membaca teks non fiksi dengan saksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sesuai dengan isi teks non fiksi, memperhatikan pemilihan kata sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Itu tentang teks non fiksi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi PPKN tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apakah anak-anak pernah dengar kata proklamasi kemerdekaan? Iya, Pak. Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, pernah ya. Sekarang mari kita baca bersama peristiwa proklamasi kemerdekaan. Saya minta Fauzia, ada Fauzia? Fauzia? Ada, Pak. Oke, Pak, ini baca peristiwa. Tulisannya kecil, saya. Pak. Coba Pak. Oke, pakai sebesar ya. Ya, Pak. Baca proklamasi dengan lantang ya. Siap, Ya, Pak.
Hilang, Pak. Sudah Fauzia? Pak. Ya, kelihatan, Oke, Pak. coba baca dengan lantang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Bagus, tepuk tangan dulu untuk teman kita Fauzia. Baik, berdasarkan teks proklamasi itu, apa yang kalian ketahui? Yang pertama apa? Pada tanggal berapa teks proklamasi itu dibacakan untuk pertama kalinya anak-anak? 17 Agustus. Pak. Putar semua 17 Agustus 1945. Siapa yang membacakannya untuk pertama kali? Soekarno, Pak. Oke, Insinyur Soekarno ya. Bagus. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang materi, tentang teks non-fiksi, ciri-ciri kenampakan alam, kemudian proklamasi tentang teks proklamasi kemerdekaan. Hasil yang kita harapkan hari ini anak-anak, yang pertama itu keterampilan kita dalam mengolah informasi yang dimiliki tentang ciri-ciri kenampakan alam, kemudian bagaimana sikap pribadi kita sebagai peserta didik dalam membuat tabel, pikiran utama dan membuat ringkasan, seperti yang kita sudah buat dalam LKPD ya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, apa-apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Subak, Bapak. Oke, tentang subak ya. Proklamasi. Kemudian apa lagi? Teks proklamasi, Bapak. Oke, apa lagi? Teks non fiksi, Pak. Kita belajar hari Teks ini. non-fiksi, apa lagi? Apa lagi? Tentang Bapak. Asal terapung yang ada di rumahnya Asal Abang, Pak. terapung. Oke, itu semua yang kita pelajari hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, supaya hasilnya nanti bagus pada saat ujian. Ya, Pak. Oke, sebelum kita menutup, ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya anak-anak. Silakan tulis soalnya yang ada di layar ya, yang ada pada tembok itu. Sudah lihat anak-anak? Sudah saya Sudah, tulis. Pak. Oke. Baik. Untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, kita tutup dengan berdoa kepada Nurmau. Ayo tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa. Semoga kita selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nurmau. Baik, pertemuan kita kali berikut nanti kita akan mempelajari tentang ekosistem lainnya ya. Anak-anak sampai di sini dulu. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Bapak. Selamat sore, Pak Sore, Guru. Pak. Dah teman-teman. Terima kasih Ibu Linda dan Bapak dosen. Saya mohon masukannya karena baru buat. Terima kasih.